Mobil dinas Camat Baito, Konawe Selatan yang kerap ditumpangi Guru Supriyani selama menjalani proses hukum diduga ditembak orang tak dikenal. Penembakan diduga sebagai bentuk teror sudah terjadi usai sidang pembicaraan eksepsi Supriyani. Mobil dinas Camat Baito diduga ditembak orang tidak dikenal usai sidang kedua Guru Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Senin kemarin. Mobil yang kerap digunakan Guru Supriyani ini diduga ditembak di depan SD Negeri 3 Baito. Saat ditembak, mobil minibus berplat merah ini dikemudikan Kasih Pemerintahan Kecamatan Baito sekaligus PJ Kades Ahuang Guluri saat hendak menuju kantor kecamatan. Ada insiden, ini mobil dinas camat yang biasa juga dipakai, tapi tadi itu ditembak. Nah ini yang kami lagi identifikasi dia tembak, tapi waktu ditembak ini bukan Pak Camat yang bawa, ada kepala desa yang bawa. Sepulang dari sidang, kami lagi makan, Pak Desa Ahuang Guluri pulang di rumahnya, sekitar 1 jam berselang, beliau balik, saya lagi duduk-duduk di aula, situ di tribun, kemudian Pak Herman menelpon, katanya mobil ada yang terkena peluru. Tapi saya belum bisa pastikan peluru apa, makanya kami langsung ke sana. Kita dapat informasi, satu ke TKP, saya lihat ini semua. Jadi untuk sementara tunggu tim idem dari Polres. Ya. Untuk sementara saya. Mobil ini mau dibawa kemana ini? Oh, di Polsek dulu. Polsek. Sambil menunggu tim idem dari sana. Tak ada korban jiwa ataupun luka dalam peristiwa ini, namun kaca sebelah kiri di kursi tengah retak hingga nyaris berlubang. Kejadian ini pun dianggap sebagai teror terhadap Supriyani. Sebelumnya, mobil ini kerap ditumpangi Supriyani, guru honorer yang dituduh menganiaya siswanya yang merupakan anak polisi selama menjalani sidang. Saat ini kasus dugaan penganiayaan guru honorer Supriyani masih terus berlanjut di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan. Dari Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Muhtarudin, iNews melaporkan. Sementara itu dalam sidang lanjutan kasus Guru Supriyani kembali digelar pada Selasa kemarin di Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Agenda sidang pembacaan eksepsi oleh kuasa hukum terdakwa. Berdasarkan hasil penyidikan tidak sesuai ketentuan perundang-undangan dan melanggar kode etik. A. Penyidikan tidak sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Sidang lanjutan kasus Guru Supriyani yang dituntut orang tua murid karena dugaan penganiayaan kembali digelar di Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Agenda sidang kali ini merupakan pembacaan eksepsi oleh kuasa hukum terdakwa. Pengajuan eksepsi karena kuasa hukum merasa keberatan atas dakwaan jaksa terkait kasus penganiayaan terhadap anak muridnya. Meski mengajukan keberatan, namun kuasa hukum berharap agar eksepsinya ditolak oleh majelis hakim. Hal ini agar persidangan bisa dilanjutkan ke pokok perkara untuk mengungkap adanya kejanggalan dan dugaan kriminalisasi terhadap Supriyani. Tapi di permohonan kami tadi, kami meminta majelis hakim agar menolak keberatan kami. Nah ini kan aneh kan, kita meminta keberatan tapi kita meminta menolak. Kenapa? Supaya persidangan ini bisa dilanjutkan kepada pokok perkara. Ya, karena kalau misalnya eksepsi kami diterima, itu persidangan tidak akan lanjutkan pokok perkara. Kenapa kami ingin lanjut ke pokok perkara? Karena kami ingin membuktikan bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah dan telah dikriminalisasi. Ya, kami ingin buktikan itu. Sementara Kepala Kejaksaan yang juga bertindak sebagai jaksa penuntut umum sepakat dengan apa yang dimohonkan oleh kuasa hukum agar sidang dilanjutkan dengan pokok perkara. Kita sependapat dengan penuntut umum, jaksa penuntut umum dengan penasihat hukum sependapat terkait untuk dilanjutkan ke pokok materi. Yang tidak disetujui dari jaksa penuntut umum apa itu? Mas apa ya? Yang tidak saya... Ya karena tidak masuk ke dalam ranah eksepsi. Ya, ada beberapa poin tadi memang kita tidak terlalu poin-poin pada penasihat hukum, saya hanya menyebutkan poin-poin tertentu ya penasihat hukum
tidak memenuhi pasal 156 dalam KUHP itu aja. Setelah jaksa penuntut umum menanggapi eksepsi dari penasihat hukum terdakwa, sidang kemudian ditunda dan akan dilanjutkan pada Selasa pekan depan dengan agenda putusan sela oleh majelis hakim. Dari Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Sebelumnya sempat menjalani masa penahanan di lapas perempuan selama 1 pekan, guru honorer Supriyani akhirnya ditangguhkan oleh pihak Jaksa Negeri Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum berharap kasus ini dapat dihentikan atau diselesaikan secara kekeluargaan. Supriyani sempat menjalani penahanan selama 1 pekan di lapas perempuan kelas 3 Kendari, Sulawesi Tenggara sebelum bisa menghirup udara bebas. Penahanan Supriyani ditangguhkan oleh pihak Kejaksaan Negeri Konawe Selatan atas permintaan kuasa hukum dan keluarga. Tangis haru mewarnai kebebasan Supriyani dari tahanan. Ia mengaku senang bisa menghirup udara bebas dan tidak pernah merasa melakukan hal yang dituduhkan kepadanya. Saya bersyukur saya bisa pulang ke rumah. Terima kasih banyak teman-teman. Mudah-mudahan sini ada hikmah yang bisa dapatkan. Tapi memang Bu, Ibu tidak mengaku dengan perbuatan itu, Bu? Tidak, Pak. Tidak. Sudah berapa tahun Bu Ibu di situ? Mengajar. Selama masa honor sudah 15 tahun. Masuk 16. Selama ini memang tidak ada begitu. Tidak pernah. Supriyani ditahan setelah dituduh melakukan penganiayaan terhadap murid sekolah dasar yang juga merupakan anak oknum polisi. Ia dituduh menganiaya siswanya berinisial D hingga mengalami sejumlah luka pada 24 April lalu. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, sidang peninjauan kembali atau PK kedua yang dilakukan Jessica Kumala Wongso terkait dengan pembunuhan terhadap Wayan Mirna Salihin kembali digelar. Dalam sidang ini, hakim meminta bukti baru atau novum yang ditemukan. Ini membuktikan bahwa ada dugaan rekayasa yang telah dilakukan terhadap rekaman CCTV tersebut. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang perdana peninjauan kembali jilid 2 yang diajukan oleh Jessica Kumala Wongso, terpidana kasus kopi cyanida yang menewaskan Mirna Salihin Selasa kemarin. Agenda persidangan perdana tersebut adalah pembacaan memori kasasi dan pengambilan sumpah penemu novum atau bukti baru bernama Helmi Bostam. Adapun novum yang dibawa pihak Jessica berupa rekaman tayangan dialog ayah Mirna, yakni Darmawan Salihin, di salah satu televisi pada 7 Oktober 2023 dan flash disk rekaman CCTV lengkap di Cafe Olivier, tempat kejadian perkara. Oke, kalau yang novum baru itu adalah acara di TV One antara Karnelias dengan Edi Salihin. Dia akan diskusi masalah hukum. Nah, dalam pembicaraannya itu bahwa Edi Salihin mengatakan mempunyai alat bukti yang mana alat bukti itu belum pernah diserahkan. Nah, waktu itu ditayangkan ditayangkan. Tetapi kita tidak bisa menjelaskan secara detail karena kita bukan ahlinya. Nah, makanya sidang ini adalah tadi disumpahnya saksi yang menemukan novum menyerahkan itu nanti dalam persidangan berikutnya. Sementara dalam sidang, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung meminta agar hakim menolak PK terpidana Jessica seluruhnya. Terdakwa Jessica Kumala Wongso pada saat pemeriksaan tidak didapatkan adanya tanda-tanda gangguan jiwa berat, tidak didapat tanda-tanda gangguan proses berpikir dan gangguan intelektual yang dapat mempengaruhi kecakapan terperiksa untuk menjalani proses hukum. 2. Terdakwa memiliki resiko untuk melakukan tindak kekerasan berulang terhadap dirinya sendiri. JPU mengatakan materi memori peninjauan kembali dari terpidana Jessica Kumala Wongso tidak didukung oleh novum atau bukti baru yang sah. Menurut JPU, berbagai bukti yang sah, termasuk rekaman CCTV, keterangan saksi, ahli, dan hasil forensik telah dengan jelas menunjukkan Jessica bersalah dalam kasus pembunuhan berencana. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.
Sebelumnya, Jessica Kumala Wongso, terpidana kasus kopi sianida, resmi bebas bersyarat pada 18 Agustus 2024 yang lalu. Jessica bebas usai menjalani 8 tahun penjara dan harus wajib lapor hingga tahun 2032. Jessica Kumala Wongso, terpidana kasus kopi sianida dengan korban Mirna Salihin, bebas bersyarat pada 18 Agustus lalu dari Lapas Pondok Bambu. Jessica bebas usai mendapat remisi 58 bulan 30 hari. Namun dirinya masih harus wajib lapor sampai tahun 2032. Berbagai upaya hukum sebelumnya telah ditempuh Jessica agar dirinya dinyatakan tidak bersalah. Usai divonis 20 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jessica kemudian mengajukan banding pada 7 Maret 2017 di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Dalam putusannya, Hakim Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menjatuhkan vonis 20 tahun. Gagal di tingkat banding, Jessica kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, namun juga ditolak pada 21 Juni 2017. Saat itu, Artijo Alkostar bertindak sebagai Ketua Majelis Hakim dalam sidang kasasi Jessica. Kemudian pada 2018, Jessica pernah mengajukan peninjauan kembali, namun ditolak. Jessica tetap dinyatakan bersalah dan divonis dengan hukuman penjara selama 20 tahun. Sebagai informasi, Mirna Salihin meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam yang dipesan Jessica di sebuah kafe di Jakarta pada 6 Januari 2016. Saat itu, hasil pemeriksaan Puslap 4 Polri menunjukkan Mirna meninggal akibat keracunan sianida. Beralih ke informasi lainnya pemirsa, mantan Menteri Perdagangan era Presiden Joko Widodo, Thomas Lembong ditangkap Kejaksaan Agung. Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi impor gula. Thomas Lembong, mantan Menteri Perdagangan era Presiden Joko Widodo, ditahan Kejaksaan Agung. Mengenakan rompi oranye tahanan, Tom Lembong dibawa keluar gedung Kejaksaan menuju mobil tahanan. Tom Lembong ditahan di Rutan Salemba, cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Thomas Trimurti Lembong, TTL, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi impor gula tahun 2015-2016 saat menjabat Menteri Perdagangan. Tom Lembong memberikan izin impor gula kristal mentah kepada sebuah perusahaan swasta saat negara sedang surplus gula. Yaitu tahun 2015 tersebut, Menteri Perdagangan, yaitu saudara TTR, memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 yang bersangkutan sebagai tersangka. Saya ulangi, tidak memilih atau memilah siapa pelakunya, sepanjang memenuhi alat bukti yang cukup. Kejagung menetapkan 2 tersangka dalam kasus ini. Selain Tom Lembong, tersangka lain adalah CS, Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI. Penyelidikan kasus ini telah dimulai Oktober 2023 dengan memeriksa 90 orang saksi dan ahli. Kejaksaan Agung menyatakan akibat korupsi impor gula ini, kerugian negara mencapai 400 miliar rupiah. Dari Jakarta, Irfan Hadiansyah, Wildan Aulia, iNews melaporkan. Penyidikan Kejaksaan Agung atas maklar kasus Mahkamah Agung Zarof Rikar belum usai. Penyidik Kejagung kembali menggeledah rumah Zarof Rikar di Senayan, Jakarta. Penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung telah melakukan penggeledahan terkait dengan kembali mendatangi rumah mewah Zarof Rikar di kawasan Senayan, Kebayoran Baru. Tim penyidik datang dengan 2 mobil dan langsung memasuki rumah. Penggeledahan disaksikan oleh unsur RT RW setempat. Keberadaan maklar kasus Zarof Rikar terungkap dari upaya suap Ronald Tanur dalam kasus kematian Dini Sera Afrianti. Dalam rumah Zarof Rikar di Senayan, penyidik telah menyita uang tunai dan emas batangan dengan nilai hampir 1 triliun rupiah.
Baru 1 hari dilantik, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi ditahan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Tersangka Soleman yang juga menjabat Ketua DPC PD Perjuangan Kabupaten Bekasi diduga menerima suap atau gratifikasi. Soleman atau SL dibawa dengan tangan terborgol di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Bekasi tersebut dibawa ke tahanan di Lapas Kelas 2 A Cikarang. Soleman diduga menerima suap atau gratifikasi saat menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi periode 2019-2024. Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi mengamankan barang bukti 2 unit mobil mewah, Pajero Sport dan sedan BMW. 2 kendaraan tersebut diduga diberikan tersangka Respi alias RS dengan imbalan mendapatkan proyek. Jaksa penyidik pada Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi melakukan penetapan tersangka terhadap saudara SL yang merupakan oknum Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi tahun 2019-2024. Bahwa tersangka SL diduga melakukan tindak pidana korupsi, penerimaan gratifikasi dan atau suap. Penangkapan dan penahanan Soleman dilakukan hanya 1 hari setelah pelantikannya sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi periode 2024-2029. SL yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PD Perjuangan Kabupaten Bekasi ditahan di rumah tahanan kelas 2 A Cikarang atau Rutan Cipayung selama 20 hari ke depan. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memanggil sejumlah menteri untuk rapat di kantornya. Rapat membahas sejumlah hal antara lain percepatan pengentasan stunting dan juga digitalisasi. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menggelar rapat tertutup dengan 3 menteri di kantor Wakil Presiden Jakarta. Gibran bertemu dengan Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid, Menteri dan Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN, Wihaji dan Isyana Bagus Oka. Pertemuan juga dihadiri oleh Menteri PPN, Kepala Bappenas. Dari informasi yang diterima, pertemuan itu membahas percepatan stunting dan prioritas digitalitas. Ada Perpres 72 tentang penanganan stunting. Kebetulan kita harus laporan minimal 2 kali dalam setahun berkenaan dengan TPPS, Tim Percepatan Penurunan Stunting. Angka kelahiran turun, angka pernikahan juga turun, itu juga masuk pembahasan, Pak? Ya, didiskusikan, nanti ada treatment dan menjadi bagian dari program kerja yang nanti tentu saya laporkan kepada Pak Presiden dan Bapak Wakil Presiden. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan rapat kerja perdana dengan Komisi 8 DPR. Tampak hadir Wakil Menteri Veronika Tan mendampingi Menteri PPPA Arifatul Khoiri Fauzi dalam Raker Jakarta pada Selasa siang. Komisi 8 DPR menggelar rapat perdana bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Tampak hadir Menteri PPA Arifatul Khoiri Fauzi yang didampingi Wamen PPA Veronika Tan. Adapun rapat kerja perdana ini membahas tentang program kerja dan anggaran Kementerian PPA tahun 2025. Kehadiran Veronika Tan jelas saja menarik perhatian lantaran inilah kali pertama Veronika Tan tampil di hadapan publik setelah dilantik sebagai Wakil Menteri pada pekan lalu. Dalam rapat kerja ini terdapat 16 poin prioritas program kerja berkaitan dengan perlindungan ibu dan anak yang dipaparkan Kementerian PPA yang akan didiskusikan lebih lanjut dengan Komisi 8. Meski merupakan pengalaman baru sebagai pejabat negara, akan tetapi Veronika Tan sudah cukup fasih menjawab pertanyaan dari wartawan. Harus sebelum kita memberikan ini ya memang kita harus kumpulkan data dulu ya Bu ya. Iya. Maksudnya kita akan belajar banyak apa yang menjadi masalah perempuan dan anak, terutama ibu dan anak ya. Kita akan coba menggali sehingga kita tidak memberikan statement-statement yang salah, tapi kita kumpulkan dulu, mendengar dulu apa itu baru nanti kalau udah ada gongnya
bersama dengan Ibu kita berjuang bersama untuk perempuan. Sosok Veronica Tan menarik perhatian publik setelah secara mengejutkan datang ke Kertanegara saat Presiden Prabowo Subianto memanggil para calon menteri. Padahal nama perempuan 46 tahun itu sebelumnya tidak santer disebut-sebut bakal masuk dalam kabinet. Dari Jakarta, Amrina Rida, Muhammad Khairuddin, iNews melaporkan. Sementara Presiden Prabowo Subianto perintahkan semua Menteri Kabinet Merah Putih dan pejabat eselon 1 untuk gunakan mobil dinas produk dalam negeri, yakni Maung Pindad mulai pekan depan. Tidak ada lagi pejabat yang menggunakan mobil impor. Jajaran anggota Kabinet Merah Putih tak lagi menggunakan mobil impor mulai pekan depan. Mereka akan menggunakan mobil dinas produksi dalam negeri buatan PT Pindad Persero. Wakil Menteri Anggito Abimanyu menyatakan kendaraan yang digunakan Menteri, Wakil Menteri hingga pejabat eselon 1 adalah Maung Pindad. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah menggunakan Maung Garuda saat pelantikannya sebagai Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2024 lalu. Arahan Pak Prabowo untuk Kabinet Merah Putih menggunakan mobil Maung, mobil dari Pindad buatan anak bangsa, buatan dalam negeri, itu merupakan sebuah kebanggaan yang luar biasa karena memang kita menginginkan adanya kebijakan dari pimpinan tertinggi yang berpihak kepada anak bangsa, berpihak. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebutkan mobil Maung akan dibeli bukan disewa sebagai bentuk investasi negara. Gini, Maung ini adalah beliau ingin ya semangatnya itu kita harus punya mobil buatan Indonesia sendiri gitu. Jadi nggak ada juga yang perlu diramein apa ya ramenya gitu. Doain aja, biar Pindad bisa segera memproduksi. Nanti skemanya langsung semua menteri dan wakil menteri itu langsung diganti semua, Mas? Dulu toh kemampuan berproduksinya. Totalnya kan juga ada. Semua kan belum tentu kita sudah mampu gitu loh, Pak. Total kabinet kan ada semangatnya gitu loh. Tetap. Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan PT Pindad Persero telah mendapat orderan 4.600 kendaraan mobil Maung dari Kementerian Pertahanan untuk 2 tahun ke depan. Ya, Pindad tentu sudah menyiapkan sesuai dengan orderan dari Kementerian Pertahanan itu kurang lebih 4.600 Maung untuk 2 tahun ke depan. Dan tentu alokasi daripada produksinya ya nanti di situ. Maung Garuda, mobil kepresidenan ini nampak gagah dengan cat putih berplat Indonesia 1 lengkap dengan emblem Garuda di bagian belakang. Penggunaan Maung Garuda sebagai kendaraan kepresidenan merupakan momentum bersejarah karena merupakan hasil karya anak bangsa. Maung Garuda memiliki bobot 2,95 ton, panjang 5,05 meter, dan lebar 2,06 meter, serta tinggi 1,87 meter. Tim Liputan, iNews melaporkan. Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri kembali menyinggung sosok calon gubernur Jakarta yang sebelumnya sempat diisukan akan diusung PDIP. Mega juga disebut dirinya menjadi target penyadapan. Di acara peresmian Sekretariat Taruna Merah Putih, organisasi sayap PDIP di Jakarta. Di depan kader muda PDIP, Mega sampaikan pasti akan dukung pasangan Pramono Rano. Mega juga sebut ada sosok sebelumnya akan dicalonkan Pilkada Jakarta, namun sosok ini menolaknya. Sementara Megawati juga menyebut bahwa dirinya tidak memiliki telepon genggam karena saat ini dirinya menjadi target penyadapan. Saya nggak punya HP loh. Iya loh. Kenapa saya nggak punya HP? Tahu apa enggak? Ayo. Apa yuk? Nggak tahu. Karena saya adalah orang yang paling disadap di Indonesia sekarang. Keren toh? Kayak James Bond aja. Kalau ditanya, nanti ibu nyoblosnya siapa? Ya terang Pak Pram sama Pak Dul, no? Lo kenapa? Lo saya yang jadiin lo ketum. Ada lo orang yang nggak mau dijadiin mah ketum lo. Tapi udah liwat sekarang.
Coba Sapail, hehe. Pokoknya nggak usah diomongin. Dukungan kepada calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono terus mengalir dari berbagai elemen masyarakat. Salah satunya adalah dari organisasi masyarakat, Bangkitan Jawara dan Pengacara atau Bang Japar, serta Partai Damai Kasih Bangsa yang siap memenangkan pasangan Ridho di Pilkada Jakarta 1 putaran. Cagup dan Cawagup Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono menghadiri deklarasi dukungan dari organisasi masyarakat Bang Japar di Gedung Nyi Ageng Serang, Setiabudi, Jakarta. Dukungan ini menambah semangat serta kekuatan pasangan Ridho untuk menang 1 putaran pada Pilgub Jakarta mendatang. Kita bicara data ya, Upaira ini kurang lebih punya 800.000 suara. Jadi kemarin dan mudah-mudahan pasangan itu mendapatkan tambahan suara yang signifikan, bisa 1 putaran. Informasi Jabar, di DKI kita ada 6.000, apakah kami siap mendukung Ridho menang 1 putaran. Dari 600 komandan wilayah, 44 kecamatan, 260 kelurahan. Ya, mudah-mudahan Allah memudahkan langkahnya. Dukungan untuk RK Suswono juga datang dari ratusan pendeta dalam deklarasi Partai Damai Kasih Bangsa di Golden Leaf Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dukungan ini mencerminkan semangat Ridho untuk membawa Jakarta menuju masa depan yang lebih inklusif, toleran, serta sejahtera bagi semua warga. Memang Mas Sus ini sudah kami kenal lama, udah teman. Kedua juga visi misinya cocok untuk keberagaman kita ke depan dan membangun Jakarta ke depan. Saya tentu atas nama pasangan Ridwan Kamil Suswono mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan dari Partai Damai Kasih Bangsa ya, dengan para pendeta yang tadi sudah mengikrarkan bersama. Selain memberikan dukungan, ratusan pendeta dan jemaat juga mendoakan pasangan Ridwan Kamil Suswono agar mampu memimpin dengan amanah dan adil bagi seluruh warga Jakarta. Dari Jakarta, Irfan Hardiansyah, iNews melaporkan. Sementara calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno atau Sidul menghadiri senam Jakarta Menyala di Cilandak, Jakarta Selatan. Usai bersenam, Rano Karno berorasi berjanji menurunkan harga bahan pokok jika dirinya terpilih. Rano Karno yang terkenal dengan sebutan Sidul disambut meriah saat tiba di arena senam Jakarta Menyala di sebuah mal di Cilandak, Jakarta Selatan pada Selasa. Rano Karno kemudian turut serta bersenam bersama ratusan ibu-ibu tersebut. Usai bersenam, Rano Karno berorasi. Ia berjanji untuk memberikan 3 program jika terpilih sebagai wakil gubernur Jakarta, yakni bahan pangan terjangkau, transportasi umum yang mudah, dan pendidikan berkualitas dan gratis. Ia juga menambahkan, olahraga merupakan hal penting untuk meningkatkan sumber daya manusia. Semangat ibu-ibu semakin semangat ya, karena kita tahu nih, kalaupun dihitung masa kampanye tinggal 24 hari lagi. Artinya dibutuhkan tenaga ekstra, karena itu kita harus sehat. Sehat harus olahraga. Nah inilah saya terima kasih dengan ya Bu Hani, Mas Ano Pramono, kemudian istri saya juga aktif membantu kita. Sekarang dibantu oleh Pak Kana, kita menggunakan One Belt untuk menjadikan tempat kita. Pada kesempatan orasi, Dul juga sempat menyampaikan kekecewaannya saat debat kedua pilkada. Ia menilai data yang salah terkait pembangunan manusia saat Rano menjadi gubernur Banten yang disampaikan pasangan lain adalah salah. Dari Jakarta, Endang Priyono, iNews melaporkan. Calon Gubernur Sulawesi Tengah nomor urut 1 Ahmad HM Ali menegaskan komitmen visinya dalam membangun Sulawesi Tengah terutama di sektor infrastruktur. Pernyataan tersebut disampaikan saat berkampanye di Desa Siniu, Kabupaten Parigi, Motong. Ratusan warga antusias menyambut kehadiran calon gubernur Sulawesi Tengah nomor urut 1 Ahmad HM Ali saat berkampanye dialogis di Desa Siniu, Kecamatan Siniu, Kabupaten Parigi, Mutong. Kehadiran calon gubernur Ahmad Ali didampingi rombongan Partai Koalisi Beramal.
Dalam kampanyenya, Ahmad Ali yang berpasangan dengan Abdul Karim Al-Zufri menegaskan komitmen visinya dalam membangun Sulawesi Tengah, terutama di sektor infrastruktur. Ia menyampaikan perbaikan infrastruktur khususnya akses jalan merupakan prioritas utama jika ia terpilih sebagai gubernur. Akses jalan yang baik akan berperan penting dalam mendorong perkembangan ekonomi masyarakat. Akses jalan pertanian harus menjadi prioritas guna menurunkan biaya logistik. Saya bermimpi ke depan ketika jadi gubernur, saya tidak mau lagi ada jalan-jalan yang lubang-lubang di Sulawesi Tengah ini. Kita mau ingin memastikan ke depan bahwa jalan akses kabupaten harus mulus. Kita mau ingin jalan dari kabupaten ke kecamatan harus mulus. Jalan kecamatan ke desa harus mulus. Ahmad Ali juga menyoroti politisi lain yang kerap memberikan janji tanpa tindakan nyata. Ia menekankan integritas dalam kepemimpinan sangat penting sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat, khusus warga Sulawesi Tengah. Ahmad Ali mengungkapkan dukungan dari Presiden Prabowo Subianto dan Partai Koalisi Beramal akan mempermudah dalam memperoleh anggaran dari pemerintah pusat untuk pembangunan di Sulawesi Tengah. Dari Parigi Mutong, Sulawesi Tengah, Firsya Mawaldi Aditya, iNews melaporkan. Rangkaian debat Pilkada 2024 telah digelar di penjuru Indonesia. Sejumlah momen menarik pun tersaji dalam debat. Di Nganjuk, Jawa Timur, salah satu paslon bagikan ide untuk membuat inovasi di sektor pertanian. Apa itu inovasinya dan informasinya? Berikut informasinya untuk Anda. Salam hormat kami untuk seluruh warga masyarakat. Doakan Nganjuk. Debat calon Bupati Nganjuk berjalan seru. Masing-masing paslon bagikan janji-janjinya di debat Pilgub Nganjuk. Salah satu yang disoroti adalah sektor pertanian. Tak ketinggalan, calon Bupati Nganjuk nomor urut 2, Ita Triwibawati, bagikan ide untuk membuat inovasi di sektor pertanian. Ketika saya akan membuat produk baru seperti brambang, kita buat brambang goreng dan sebagainya. Beras akan kita buat menjadi padi menjadi beras. Saya kira itu. Debat Pilgub Nganjuk digelar pada Rabu 16 Oktober 2024 lalu. Pilkada Nganjuk diikuti 3 paslon. Paslon nomor urut 1 ada Muhammad Muhibin Ausaf Fajar Herdiansyah. Paslon nomor urut 2 ada Ita Triwibawati dan Zuli Rantawati. Dan paslon nomor urut 3 ada Marhain Jumadi dan Trihandi Cahyo Saputro. Tim Liputan iNews melaporkan. Debat perdana Pilgub Sulawesi Selatan sempat diwarnai kericuhan saat salah satu paslon dilempari oleh massa pendukung lawannya. Meskipun sempat ricuh, namun debat bisa berjalan dengan lancar. Kericuhan terjadi antara dua pasangan calon kepala daerah Sulawesi Selatan saat menghadiri acara debat perdana di Jalan Andi Jema, Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi saling dorong antar kedua massa pendukung hingga adu jotos pun tidak terhindarkan. Diduga kericuhan ini terjadi karena salah satu paslon dilempari massa pendukung lawan. Polisi yang tiba langsung melerai kedua massa dan mengamankan lokasi debat. Rencananya polisi akan menyelidiki kericuhan ini dan menjadikannya sebagai pembelajaran agar tidak terulang di debat selanjutnya. Ya, sepengetahuan dari kami tadi tidak. Nanti akan kita untuk debat selanjutnya, mungkin nanti akan kita terapkan strategi yang baru. Jadi kan kita lakukan analisa atau kita aneh sama di Polda, kemudian apa menjadi kekurangan nanti akan kita lakukan. Meski sempat ada kericuhan, namun debat Pilkada Sulawesi Selatan tetap bisa terselenggara dengan baik. Kedua paslon yang berlaga hadir dalam debat untuk membagikan program unggulan mereka. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang. Pemirsa, swasembada pangan menjadi salah satu program prioritas pemerintah 5 tahun ke depan, di mana Presiden Prabowo Subianto menginginkan Indonesia bisa segera mencetak sawah pertanian sebanyak 3 juta hektar. Pemerintah resmi canangkan gerakan cetak sawah 3 juta hektar selama 4 tahun ke depan. Langkah cetak sawah pertanian ini menjadi salah satu kebijakan unggulan Presiden untuk menggenjot swasembada pangan. Selain itu, dengan mencetak sawah seluas 3 juta hektar, Indonesia bisa mengamankan kebutuhan pangan masyarakat selama 80 tahun ke depan. Presiden Prabowo menegaskan keberlanjutan cetak sawah bukanlah upaya membuka lahan dengan menebang hutan. Pemerintah akan memaksimalkan lahan-lahan yang berpotensi jadi sentra produksi pangan untuk digunakan. Menteri Pertanian Andi Arman Sulaiman menegaskan bahwa pihaknya siap menjalankan perintah Presiden untuk mencetak 3 juta hektar lahan sawah pertanian. Di mana percepatan cetak sawah ini sudah dimulai di beberapa daerah seperti Merauke, Papua, dan Kalimantan Tengah. Cetak sawah juga akan dilakukan di Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, hingga Sumatera Selatan. Kami ditugaskan oleh Bapak Presiden untuk melakukan percepatan cetak sawah yang saat ini posisi di Merauke sudah kita mulai, Kalimantan Tengah kita sudah mulai, insya Allah dalam waktu dekat Kalimantan Selatan, kemudian Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan seterusnya. Target waktunya akan digarap dalam 3 hingga 4 tahun ke depan. Pemerintah berharap dengan mencetak sawah produktif seluas 3 juta hektar seiring dengan penambahan penduduk, maka fasilitas produksi pangan di dalam negeri juga harus segera ditingkatkan. Upaya dalam jangka pendek, pemerintah segera memaksimalkan lahan-lahan yang berpotensi jadi sentra produksi pangan untuk digunakan. Jadi bukan mencetak sawah dengan membuka lahan menebang hutan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Berbagai solusi dan skenario disiapkan pemerintah untuk menyelamatkan nasib karyawan Sritex yang terancam PHK besar-besaran. Menteri Ketenagakerjaan menjamin pemerintah akan mencari cara untuk menyelamatkan Sritex dari ancaman pilot. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer mengunjungi PT Sri Rezeki Isman Tbk atau Sritex di Sukoharjo, Jawa Tengah. Immanuel mengatakan kunjungan ke perusahaan raksasa bidang tekstil ini atas perintah langsung Presiden Prabowo Subianto. Kunjungannya ke Sritex ini juga bentuk konkret bahwa negara hadir. Menteri Tenaga Kerja Yasirli menjamin pemerintah akan mencari cara untuk menyelamatkan Sritex dari ancaman pilot. Yasirli mengungkapkan Kementerian Ketenagakerjaan tengah menyiapkan langkah-langkah strategis dalam merespon kasus Sritex. Pemerintah memang sangat concern gitu ya, bahwa PHK itu tidak boleh terjadi. Itu yang poin nomor 1 ya. Jadi kita juga meminta bahwa Sritex harus tetap berproduksi seperti biasa gitu ya, dan kemudian kita juga minta agar semua karyawan tetap tenang karena pemerintah akan memberikan solusi yang terbaik buat mereka. Dan kondisi saat ini kan masih dalam proses hukum ya. Kita lihat dan langkah-langkah selanjutnya tadi sudah sangat baik menurut saya, dan itu insya Allah tidak ada masalah ke depan. Pemerintah terus berkomunikasi dengan Presiden Direktur PT Sritex Iwan Kurniawan Lukminto terkait kondisi setelah Sritex dinyatakan pilot. Sebelumnya diberitakan PT Sri Rezeki Isman Tbk atau Sritex dinyatakan pilot oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang pada 21 Oktober 2024. Penetapan pilot ini keluar seusai salah satu kreditor, yaitu PT Indobarat Rayon meminta pembatalan homologasi dan dikabulkan oleh Majelis Hakim. Tim Liputan iNews melaporkan. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJH keluarkan aturan yang wajibkan sertifikat halal bagi produk yang beredar di Indonesia. Aturan ini dianggap memberatkan oleh sebagian kalangan. Kewajiban sertifikasi halal bagi produk makanan, minuman, hingga jasa penyembelihan telah diresmikan oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024. Tarif yang dibebankan kepada pelaku usaha cukup beragam, mulai dari 0 hingga Rp300.000 bagi usaha mikro dan kecil,
juta bagi pelaku usaha menengah dan 12,5 juta rupiah bagi pelaku usaha besar. Adanya biaya yang lebih dibebankan kepada para pelaku usaha ini dikhawatirkan akan menaikkan harga dasar dari produk bersertifikat halal yang beredar di tengah masyarakat. Daya beli masyarakat yang relatif rendah akibat kurangnya pendapatan berpotensi semakin memperpanjang deflasi yang melanda di Indonesia. Pemerintah Thailand menemukan sampel anggur Shine Muscat yang mengandung residu kimia atau pestisida yang telah masuk dan dipasarkan di Indonesia. Merespon hal tersebut, Komisi 9 DPR menegur Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM karena lalai membiarkan anggur tersebut beredar di Indonesia. Anggur Shine Muscat menuai perhatian masyarakat usai Thailand menemukan residu zat kimia berbahaya dari anggur tersebut. Anggur impor ini telah beredar di pasar Indonesia. Anggota Komisi 9 DPR menegur Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM yang dinilai lalai membiarkan anggur Shine Muscat beredar di Indonesia. Meski demikian, BPOM menyebut belum ada temuan atau laporan terkait temuan residu zat kimia pada anggur Shine Muscat di pasar Indonesia. BPOM segera melakukan koordinasi dengan Badan Karantina Kementerian Pertanian. Kalau saya menyarankan BPOM turun bersama-sama dengan pihak karantina imigrasi, ya turun cek kalau benar anggur ini berbahaya ya tarik, buang, musnahkan, nggak boleh diedarkan. Itu jalan satu-satunya. Kalau enggak, ya saya kira sama aja mereka membahayakan rakyat Indonesia. Gitu. Anggur ini seharusnya kan itu hubungannya dengan Kementerian Pertanian. Kami bertindak kalau memang sudah masuk ke pasar Indonesia, tetapi kami akan berkoordinasi secara ketat dengan badan karantina. Jenis residu pestisida jika dikonsumsi masyarakat dapat meningkatkan resiko penyakit kanker, kerusakan hati, dan penyakit lain. Menanggapi keberadaan anggur impor Shine Muscat berbahaya, Kepala Badan Karantina Indonesia Sahat Panggabean melakukan sidak di tempat pemeriksaan karantina Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Sidak dilakukan untuk memastikan semua komoditas tumbuhan yang masuk Indonesia memenuhi prosedur karantina sesuai regulasi keamanan pangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Anggur Shine Muscat rasa manis dan tanpa biji menjadi salah satu jenis anggur favorit yang banyak dibeli oleh masyarakat. Meskipun belum ada temuan kasus berbahaya, masyarakat perlu waspada. Dan berikut laporan Elsa Keshi dari Pasar Buah Senen, Jakarta Pusat. Pemirsa, anggur Shine Muscat merupakan anggur varietas premium yang berasal dari Jepang. Adapun peredarannya di Indonesia selain berasal dari Jepang, ada pula anggur Muscat yang berasal dari RRC dan juga Korea Selatan. Ini adalah salah satu anggur Muscat yang bentuknya ini bulat berwarna hijau dan memang menjadi salah satu anggur yang laris manis di pasaran. Memang anggur Muscat ini rasanya manis, kemudian tidak ada bijinya. Dan teksturnya ini sangat renyah ketika digigit. Ini beberapa alasan mengapa anggur Muscat menjadi salah satu yang diminati oleh masyarakat. Mas, anggur Muscat ini kalau dijual berapa sih harganya, Mas? 60 per pack, setengah kilo. Ini anggur yang diminati masyarakat laku banyak atau biasa aja atau seperti apa sih, Mas, dibanding dengan anggur-anggur yang lain? Laku banyak, Kak, kalau anggur hijau ini. Ini kan tanpa biji, sekalian manis gitu. Tapi paling dicari anggur yang hijau Muscat gitu. Kalau rame-ramenya ya 30-40 per pack laku. Namun pemirsa, yang cukup menggemparkan adalah kabar yang beredar baru-baru ini bahwa Thailand dan Malaysia menemukan bahwa anggur Muscat yang berasal dari impor Cina atau RRC ternyata ditemukan residu pestisida yang berbahaya untuk kesehatan. Seperti apakah anggur Muscat yang beredar di Indonesia? Apakah juga terdapat residu pestisida berbahaya? Belum tahu, Pak. Karena baru tahu ini malah ada residu pestisida. Untuk menanggulangi seperti itu, kita cuci bersih aja, Mbak, SOP-nya. Kita beli-beli buah-buahan gitu ya. Sejumlah gangguan kesehatan yang dapat terjadi antara lain adalah gangguan pencernaan, gangguan pernafasan, gangguan pada sistem syaraf, gangguan pada sistem imun, hingga resiko kanker dan juga kerusakan hati dan ginjal.
Selain masyarakat harus bijak dalam membeli buah-buahan, tetapi pemerintah juga harus melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap produk-produk impor yang masuk ke Indonesia. Dari Jakarta, Elsya Kesi, Eri Nugraha, dan Dias Triawan, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang. Pemirsa, sekelompok orang merazia rumah makan Padang di Cirebon, Jawa Barat viral di media sosial. Miris, razia dilakukan karena nasi Padang yang dijual dianggap terlalu murah. Masakan Padang abal-abal. Razia rumah makan Padang dilakukan sekelompok orang terjadi di depan Rumah Sakit Walet Pabuaran, Kabupaten Cirebon, viral di media sosial. Razia dilakukan karena rumah makan Padang ini dinilai menjual paket makanan yang terlalu murah. Para pelaku pun sempat memaksa untuk mencopot tulisan masakan Padang. Pedagang mengaku sempat diberikan pilihan untuk tetap berdagang dengan harga Rp10.000 atau mengikuti harga sesuai dengan harga pasaran. Kita dikasih pilihan sama dia, mau tetap harga 10.000 tapi masakan Padangnya dicopot. Yang satu lagi mengikuti harga dia sesuai harga dia yang udah ditentuin. Harga Padangnya. Tapi masakan Padangnya tetap dipakai gitu. Akibat razia ini, pedagang kini mengaku sepi pembeli. Pedagang berharap pihak berwajib bisa menyelesaikan permasalahan ini. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Skandar, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, penyidikan Kejaksaan Agung atas maklar kasus Mahkamah Agung Zarof Rikar belum juga usai. Penyidik Kejagung kembali menggeledah rumah Zarof Rikar di Senayan, Jakarta. Penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung kembali mendatangi rumah mewah Zarof Rikar di kawasan Senayan, Kebayoran Baru. Tim penyidik datang dengan 2 mobil dan langsung memasuki rumah. Penggeledahan disaksikan oleh unsur RT RW setempat. Keberadaan maklar kasus Zarof Rikar terungkap dari upaya suap Ronald Tanur dalam kasus kematian Dini Sera Afrianti. Dalam rumah Zarof Rikar di Senayan, penyidik telah menyita uang tunai dan emas batangan dengan nilai hampir 1 triliun rupiah. Pemirsa, mantan Menteri Perdagangan era Presiden Jokowi, Thomas Lembong ditangkap Kejaksaan Agung. Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi impor gula. Thomas Lembong, mantan Menteri Perdagangan era Presiden Joko Widodo, ditahan Kejaksaan Agung. Mengenakan rompi tahanan, Tom Lembong dibawa keluar gedung Kejaksaan menuju mobil tahanan. Tom Lembong ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Thomas Trimurti Lembong, TTL, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi impor gula tahun 2015-2016 saat menjabat Menteri Perdagangan. Tom Lembong memberikan izin impor gula kristal mentah kepada sebuah perusahaan swasta saat negara sedang surplus gula. Yaitu tahun 2015 tersebut, Menteri Perdagangan yaitu saudara TTR memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 yang bersangkutan sebagai tersangka. Saya ulangi, tidak memilih atau memilah siapa pelakunya, sepanjang memenuhi alat bukti yang cukup. Kejagung menetapkan 2 tersangka dalam kasus ini. Selain Tom Lembong, tersangka lain adalah CS, Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI. Penyelidikan kasus ini telah dimulai Oktober 2023 dengan memeriksa 90 orang saksi dan ahli.
Kejaksaan Agung menyatakan akibat korupsi impor gula ini, kerugian negara mencapai 400 miliar rupiah. Dari Jakarta, Irfan Hadiansyah, Wildan Aulia, iNews melaporkan. Baru 1 hari dilantik, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi ditahan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Tersangka Soleman, yang juga menjabat Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi, diduga menerima suap atau gratifikasi. Soleman atau SL dibawa dengan tangan terborgol di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Bekasi tersebut dibawa ke tahanan di Lapas Kelas 2A Cikarang. Soleman diduga menerima suap atau gratifikasi saat menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi periode 2019-2024. Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi mengamankan barang bukti 2 unit mobil mewah, Pajero Sport dan sedan BMW. 2 kendaraan tersebut diduga diberikan tersangka Respi alias RS dengan imbalan mendapatkan proyek. Jaksa penyidik pada Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi melakukan penetapan tersangka terhadap Saudara SL yang merupakan oknum Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi tahun 2019-2024. Bahwa tersangka SL diduga melakukan tindak pidana korupsi, penerimaan gratifikasi dan atau suap. Penangkapan dan penahanan Soleman dilakukan hanya 1 hari setelah pelantikannya sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi periode 2024-2029. SL yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi ditahan di rumah tahanan kelas 2A Cikarang atau Rutan Cipayung selama 20 hari ke depan. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas siang ini dan kami telah terhubung dengan Brigadir Cici Yarangga dari NTMC Polri yang berada di kawasan Semanggi, Jakarta Selatan. Selamat siang Brigadir Cici, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Silakan. Ya, baik, terima kasih Nata dan selamat siang pemirsa. Menemani aktivitas menjelang jam istirahat perkantoran, kali ini kita akan melihat bersama perkembangan arus lalu lintas di mana untuk sekitaran kawasan Semanggi terbilang cukup ramai dan lancar, baik yang menggunakan jalur arteri maupun jalur tol dalam kota sendiri. Terlihat tepat di belakang saya kendaraan-kendaraan yang berdatangan dari arah Semanggi ataupun dari arah Pancoran dan juga arah Cawang yang nantinya akan lurus menuju ke arah Tomang ataupun ke arah Grogol. Hingga saat ini dalam keadaan ramai dan lancar, dan untuk kendaraan-kendaraan yang berbelok ke kiri hingga saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Ramai dan lancarnya kendaraan juga terlihat dari arah Semanggi yang nantinya akan menuju ke arah Senayan maupun ke arah Blok M. Juga dipadati kendaraan-kendaraan roda 2 dan juga roda 4. Dan terlihat memang perpadatan kendaraan ini bertepatan dengan memasuki jam makan siang. Sedangkan untuk kondisi arus lalu lintas yang menggunakan jalur tol sendiri dari arah Cawang Grogol maupun sebaliknya juga hingga saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Kecepatan kendaraan masih kami perkirakan melaju dengan batas normal di sekitaran 80 km per jamnya. Sedangkan untuk kendaraan-kendaraan yang menggunakan jalur arteri dari arah Grogol ataupun Tomang yang nantinya akan menuju ke arah Semanggi maupun ke arah Cawang juga hingga saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Kami menghimbau bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati saat berkendara, tetap konsentrasi demi keamanan dan keselamatan bersama saat mengemudi, dan juga bagi para pengendara untuk tetap menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda, mengingat di sekitaran kawasan Semanggi dikelilingi oleh pusat perkantoran. Dan kami juga mengucapkan terima kasih bagi para pengendara yang sudah tertib dalam berlalu lintas. Dan pemirsa, untuk Anda yang ingin mengupdate bagaimana perkembangan arus lalu lintas baik di kota Jakarta maupun juga di kota-kota besar lainnya, kami siap melayani Anda. Pemirsa dapat menghubungi call center kami di 1500669, juga melalui SMS center di 9119.
Demikian Nata yang dapat kami laporkan langsung dari Simpang Semanggi, Jakarta Selatan, dan silakan kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Brigadir Cici atas laporan Anda dari kawasan Semanggi, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, progres pembangunan LRT Jakarta fase 1B rute Velodrome Manggarai telah mencapai 33,4,5%. Dan berikut wawancara Naura bersama dengan PLT Project Direktur Jakpro. 1 tahun sudah berjalan sejak pertama kali groundbreaking dari LRT Jakarta fase 1B dilaksanakan. Dan hari ini saya sedang berada di proyek dari LRT Jakarta fase 1B untuk memantau secara langsung bagaimana pembangunannya yang diperkirakan untuk pembangunannya progresnya sudah mencapai di angka 33,45%. Dan saya sudah bersama dengan Bapak Prasetyo selaku Direktur PLT dari proyek LRT Jakarta ini. Selamat pagi Bapak Prasetyo. Selamat pagi Mbak. Oke, ini boleh dijelaskan Pak untuk progres pembangunan dari LRT Jakarta fase 1B ini seperti apa sih? Oke, jadi untuk progres pembangunan LRT fase 1B ini sekarang kita sudah di 33,45% Mbak. Untuk saat ini sudah dilakukan pekerjaan konstruksinya itu sudah melakukan penyambungan dari jalur yang existing sebelumnya dari Velodrome sampai ke Rawamangun totalnya 1,4 km itu sudah sambung, dan kita sudah melakukan test track dengan menggunakan MRV kereta inspeksi kami itu di 30 September kemarin sudah dilakukan. Kita udah uji bolak-balik untuk test track di sini, track sepanjang 1,4 km ini. Kemudian sekarang kita sedang fokus penyelesaian stasiun ini dan mulai untuk stasiun-stasiun berikutnya sampai ke Manggarai, Mbak. Baik, terima kasih banyak Pak Prasetyo atas waktunya. Dan memang untuk pembangunan LRT Jakarta fase 1B ini nantinya akan memiliki 5 stasiun baru, yaitu ada di stasiun Rawamangun, kemudian di Pramuka BPKP, kemudian Pasar Pramuka, Matraman, dan juga Manggarai. Dan kemudian di sisi lain untuk LRT Jakarta fase 1A sudah beroperasi dimulai dari stasiun Pegangsaan 2 hingga stasiun Velodrome. Jadi nanti untuk total panjangnya dari stasiun Pegangsaan 2 hingga stasiun Manggarai akan mencapai di 12,2 km dengan jarak tempuh sekitar 26 menit. Dari Jakarta, Naura Syafika, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita hari ini di Sindo Siang, dan Anda bisa mendapatkan informasi terkini terbaru melalui portal menghadirkan berita daerah nasional dan internasional lengkap di sindonews.com. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Nata Arman pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.